percayakan janji-janji-Mu buat bangsa kami Tuhan. Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Haleluya. Karena Kau Tuhan, yang menyertai, yang paling lemah kan menjadi bangsa yang kuat. Tuhan kan melaksanakan dengan segera. Yes. Yang paling kecil kan menjadi yang besar. Karena Tuhan menyertai. Yang paling lemah kan menjadi bangsa yang kuat. Tuhan kan melaksanakan dengan segera pada waktunya. pada waktunya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar di kitab 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat 6 dan 7. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Dan kasih Tuhan, waktu itu ketika Israel sedang berperang, hanya 2 orang yang punya senjata, yaitu Saul dan Yonatan. Tapi satu hal yang dilakukan Saul adalah dia duduk di bawah pohon bersama dengan rakyatnya. Tetapi yang dilakukan Yonatan yang sama-sama membawa pedang. Yonatan ini mengajak bujangnya untuk naik dan dia mendekat ke pasukan musuhnya. Saudara kasih Tuhan, ada 2 orang bawa senjata, tapi hanya 1 orang yang berinisiatif untuk menyerang, yaitu Yonatan. Dan satu hal, bujangnya itu sepakat dengan Yonatan, padahal bujangnya itu tidak membawa senjata. Saudara yang kasih Tuhan, di sini kita belajar di ayat ini. Ketika Yonatan berkata, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Walaupun dengan 2 orang saja, yaitu Yonatan dan membawa senjatanya. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, kemenangan ada di pihak Yonatan. Kemenangan ada di pihak Yonatan. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan Yonatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan banyak atau sedikit orang, Tuhan tidak sukar menolong. Bukan tentang jumlahnya, tapi seberapa besar iman kita. Yonatan dan bujangnya sepakat dalam satu iman dengan apa yang Tuhan suruh. Maka kemenangan pun ada di pihak mereka. Nah, mari kita belajar memiliki iman ini. Bukan seberapa banyak orang yang berjuang bersama dengan kita. Kalau engkau sedang berjuang membangun bisnismu, bukan dengan banyak orang maupun sedikit orang, tapi imannya, saudara. Kalau engkau sedang berjuang untuk perekonomian keluargamu, imanmu yang Tuhan lihat. Kalau engkau sedang berjuang untuk sekolahmu, imanmu yang Tuhan lihat. Bisakah 1 orang berdoa dan 1 sekolah dimenangkan? Bisa. Bisakah 1 orang berdoa dan 1 perusahaan dimenangkan untuk Tuhan? Bisa, saudara.
Satu hal yang Tuhan taruh adalah seberapa besar iman kita. Karena bukan seberapa banyak orang yang bersama dengan kita. Bukan dengan siapa kita berjuang. Kalau kita berjuang dengan Tuhan, maka semuanya pasti akan berhasil. Seperti Yonatan, dia memiliki iman dan dia berjuang bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Yonatan ini taat dengan apa yang Tuhan suruh. Sampai akhirnya kemenangan itu ada di pihak Yonatan. Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV sebagai media baru di Indonesia dengan visi suarakan kebenaran, hasilkan perubahan, mempersembahkan program baru Good News Everywhere. Program ini menyajikan ragam info menarik, up to date, hiburan menyenangkan, serta memberikan kabar baik bagi Sobat BMTV di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere. Okay, welcome back to Good News Everywhere ya. Good News Everywhere hari ini tanggal 19 November 2021 hari Jumat ya kan. Ini mendekati hari-hari akhir tahun ya kan. Masih sebulan lagi sih, nggak sampai 1 bulan lagi kita memasuki bulan Desember, habis itu Januari 2022. Gimana kabarnya Sobat BMTV dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan yang sehat, sukacita gitu ya, dan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan gitu ya. Di akhir weekdays gitu kan, di akhir weekdays semoga kalian tetap harus semangat. Apapun yang kalian kerjakan gitu ya, baik yang lagi kerja, ataupun yang lagi sekolah, kuliah, ataupun ya apapun lah yang kalian kerjakan hari-hari ini, atau mungkin ada yang ibu rumah tangga di sini tetap semangat juga ya kan. Tema sore hari ini financial planning ya kan, planning merencanakan keuangan gitu ya. Akan kita bahas sore hari ini kira-kira apa aja gitu kan. Pastinya setelah yang satu ini. Dan sore hari ini Bella nemenin kalian selama 1 jam ke depan sampai pukul 5 sore tentunya di Good News Everywhere, Berita Mujizat TV gitu ya. Nanti kalian boleh sapa-sapa gitu kan, atau mungkin kalian juga boleh share nih financial planning kalian tuh seperti apa sih. Mungkin bisa jadi apa ya, tips buat orang lain juga, tips buat Sobat BMTV yang lain juga gitu kan. Langsung aja kalian langsung tulis di live chat gitu kan. Oke, baiklah. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam nih, akan ada iklan dulu yang mau lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung-Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kembali lagi masih bareng Bella tentunya di Good News Everywhere gitu kan. Yeay, tadi kita sudah spill sedikit gitu kan tema sore hari ini apa gitu kan. Oke, tema sore hari ini itu financial planning sesuai dengan thumbnail kalian, sesuai dengan judul di layar kalian gitu kan. Oke, kita belajar soal mengelola keuangan gitu ya.
Nah, mengelola keuangan atau financial planning tuh nggak boleh diabaikan untuk setiap orang gitu ya, tidak terkecuali kaum milenial ini nih gitu. Hal tersebut dikarenakan setiap orang memiliki rencana atau tujuan masa depan yang ingin dicapai gitu ya. Oke, tujuan tersebut dapat mencakup keinginan untuk membeli rumah, pesta pernikahan impian mungkin gitu kan, ataupun keinginan pensiun dini di masa tua ya kan. Ada banyak artis-artis influencer yang menggalakkan pensiun dini ya, karena mereka uangnya banyak ya. Tapi kita bisa kok gitu kalau memang kita punya mindset atau punya iman gitu ya. Oke, bisa ya, itu akan terjadi gitu ya. Nah, agar dapat mencapai tujuan tersebut, perencanaan keuangan atau financial planning harus dilakukan sejak dini gitu. Jadi ketika kalian berumur 20-an gitu sudah bisa dimulai, 17 tahunan kalau memang sudah punya uang ya bisa dimulai sejak dini gitu. Dari misal menyisihkan uang saku dan sebagainya itu kan dimulai dari hal yang kecil gitu ya. Nah, ini menurut salah satu orang nih, milenial saat ini itu mudah terpengaruh oleh jebakan finansial gitu, sehingga tidak dapat mengelola keuangan dengan baik. Jebakan finansial tersebut biasanya adalah fear of missing atau FOMO ya, atau rasa selalu ingin menjadi orang pertama yang update akan segala hal. Ini penyakit anak-anak milenials ya, penyakit anak-anak muda zaman sekarang, FOMO gitu ya. Nah, FOMO terkadang dilakukan oleh milenial secara tidak sadar sehingga sering memicu terjadinya out impulse spending. Selain itu, hal yang menjadi kebiasaan milenial adalah experience spending, yaitu pergi ke kafe dan mengobrol untuk mendapatkan objek foto bagus di konten media sosial mereka gitu. Jadi ini banyak terjadi di kalangan anak muda, anak-anak millennials. Yang penting dapat foto yang estetik nih, yang penting aku bisa kayak orang lain yang jadi anak hits gitu ya kan. Kadang ke kafe, habis itu kadang ke mall terus foto dan sebagainya gitu kan. Ke mall kadang beli satu minuman cup-cupan terus dibawa kemana-mana gitu kan. Ada banyak merek minuman, nggak usah disebutin lah ya gitu kan, dan itu dibawa kemana-mana. Dan oke, biar tujuannya apa sih? Supaya hits, supaya update nih. Oh, aku lagi di sini nih gitu, aku lagi di cafe nih, aku lagi di mall nih, pakai bawa apa sih, kalau ada film-film yang merepresentasikan orang-orang tersebut tuh kadang gini, sambil jalan terus bawa minuman sambil kocok gitu. Jadi kan kayak wih, hits banget nih kayaknya nih, dan itu jadi lifestyle kita di dalam setiap kehidupan sehari-hari, sehingga kadang gaya hidup yang seperti itu tuh mengganggu finansial kita. Kadang jebakan finansial tadi loh gitu, gara-gara cuma pengen update, cuma pengen itulah mengupdate diri gitu kan. Tapi kalau memang punya uang ya terserah kalian sih ya. Tapi ini memang Bella tuh cuma pengen ngasih tahu ini loh, ada jebakan finansial di anak-anak muda zaman sekarang gitu. Jadi kita harus aware nih gitu. Boleh kok ke kafe, boleh banget gitu. Boleh kok ke mall, boleh banget. Tapi ya memang kita harus menarik diri atau menahan diri ketika pengen beli sesuatu. Jangan konsumtif, jangan kemakan gaya hidup yang berlebihan gitu ya. Jangan kemakan media sosial gitu kan. Demi konten, demi popularitas gitu. Terus kita mengorbankan uang kita di hari ini, dan di masa depan nanti kita nggak punya uang dan sebagainya, kan berat ya gitu. Makanya prinsip menghambur-hamburkan uang di masa sekarang itu dikurangi gitu, bahkan nggak usah gitu. Malah mending uangnya ditabung, uangnya digunakan untuk hal-hal yang berguna gitu kan, dan kita bisa menuainya di masa depan gitu loh. Oke, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini, dan karena kita mau bahas lebih dalam nih mengenai prinsip-prinsip atau mungkin rencana-rencana keuangan yang mudah dan cocok untuk generasi milenial selanjutnya gitu ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus.
Aja dikei, Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu ya loh, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Yo wegah Bu, aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikei to Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes ra perlu wedi neh. Iki nek dilet, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh ye. Hadir di kota Solo pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Dan kita kembali lagi, ketemu lagi sama Bella. Selama 1 jam ke depan Bella akan nemenin kalian di Good News Everywhere. Oke, baiklah, tadi sudah spill sedikit gitu kan mengenai hal-hal yang menyebabkan anak-anak muda zaman sekarang itu uangnya sedikit. Ya karena itu tadi ada jebakan finansial, terus abis itu FOMO gitu kan, fear of missing, atau rasa selalu ingin jadi orang pertama yang update akan segala hal. Nah itu kan jadi kayak faktor-faktor penyebab terjadinya collapse di financial planning kalian gitu ya. Dan selanjutnya financial planning atau rencana keuangan ini sangat diperlukan banget nih untuk mencapai mimpi di masa depan gitu ya dalam hal keuangan. Dan generasi milenial merupakan sebutan untuk generasi yang lahir di antara 1990-an sampai 2000-an. Jadi jika kita hitung untuk tahun ini, maka sudah banyak di antara mereka yang bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka. Dan generasi yang hidup berdampingan dengan teknologi ini juga harus memiliki rencana keuangan untuk kehidupan di masa depan. Ini penting nih ternyata merencanakan sesuatu, walaupun sampai pada satu titik di mana kita mengembalikan semuanya sama Tuhan ya, tapi kita tetap harus punya rencana juga gitu ya. Oke, rencana keuangan merupakan perencanaan tentang keuangan yang berguna untuk masa depan. Ini bener banget nih. Jadi tanpa adanya rencana keuangan, maka kita cenderung menggunakan uang seenaknya tanpa tujuan yang jelas. Ini loh yang penting. Jadi ketika kita punya rencana keuangan, rancangan keuangan atau financial planning, kita jadi tahu nih batasan-batasan pengeluaran uang kita, terus habis itu pemasukan uang kita, nanti bisa untuk kira-kira uangnya seberapa dan sebagainya. Nanti ini beda konteks dengan ketika Tuhan suruh untuk menabur ya, itu beda lagi gitu. Bahkan ada kok orang yang khusus nih tabungannya untuk taburan, dan khusus di tabungan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tabungannya ini khusus untuk dana darurat dan sebagainya, bahkan untuk investasi dan sebagainya. Ada juga orang yang seperti itu gitu. Tapi memang pada dasarnya kalau kita balik lagi lah, kalau Tuhan suruh kasih semuanya ya udah kasih semuanya. Itu kan nanti apa Tuhan yang suruh, Tuhan yang sediakan gitu kan. Itu konsepnya beda lagi ketika menabur dan menuai itu ya. Tapi ketika kita bicara soal financial planning ya, kita harus merencanakan itu dengan baik gitu. Karena ketika kita tidak merencanakannya, itu tadi kita akan pakai uangnya itu seenaknya gitu. Dan
nggak ada tujuan yang jelas ketika kita pakai uangnya, bahkan menghambur-hamburkan uang dengan jajan, dengan jalan-jalan ke tempat yang nggak jelas gitu kan, karena mungkin berkedok me time dan sebagainya, tapi ternyata itu menghambur-hamburkan uang. Dan ada kemarin tuh aku habis baca apa ya, ada nih dapat uangnya tuh tinggal 385 gitu kan, 385.000, tapi dia bela-belain untuk makan sushi dengan harga 285.000 ya kan. Oke, dan itu awal bulan. Aduh, ya tinggal 100.000 untuk sebulan kan, ya kayak nggak bijak gitu loh. Nah, dengan adanya financial planning ini kita diajari untuk lebih bijak, untuk lebih berhikmat dalam menggunakan uang gitu loh. Ya, ini kita harus penting nih, kita harus cerdas di sini, kita harus ya pinter-pinter mengatur uang di sini gitu loh ya. Yang penting ketika kita mau pakai uang, kita tahu tujuannya harus jelas gitu loh. Kita harus tahu dulu nih uangnya untuk apa gitu ya. Biar lebih lega, biar lebih enak juga. Kalau memang disuruh Tuhan untuk menabur, silahkan menabur gitu, it's okay gitu. Tapi untuk jajan, untuk salon yang mahal, kalau memang ada salon yang lebih murah, it's okay, kamu mending pilih yang lebih murah, sama-sama kualitasnya sama gitu, daripada makan gengsi, makan makan hits, makan popularitas, makan dipuji orang. Ya mending kamu save money kamu gitu, kamu save uang kamu untuk di kemudian hari gitu loh ya. Kita harus cerdas nih sebagai generasi milenial, sebagai anak-anak Tuhan juga gitu ya. Oke, apalagi bagi para milenial yang disuguhkan dengan berbagai kemudahan dalam belanja karena adanya belanja online. Ini nih, ketika sudah buka aplikasi itu, aplikasi ini, aplikasi ST, terus habis itu mungkin ada yang L juga ya kan. Aduh, banyak banget nih sekarang akses-akses yang bisa memudahkan kita untuk belanja online. Dan ini kayak jadi tantangan tersendiri untuk setiap kita, terutama ya semuanya deng ya, perempuan juga, laki-laki juga gitu. Bahkan sekarang anak-anak pun ketika mereka sudah punya HP atau mungkin pinjem HP orang tuanya dan mereka bisa ngerti nih cara akses aplikasi-aplikasi belanja online itu, aduh kalap juga gitu. Makanya kita harus hati-hati nih, kita harus bijak, sekali lagi kita harus bijak dalam menggunakan segala aplikasi semacam itu. Ketika kita belanja kita harus bijak, ketika belanja bulanan kita harus bijak juga gitu kan, jangan berlebihan dan jangan berkekurangan, semuanya harus cukup gitu loh ya. Itu kita harus waspada juga di belanja online tadi. Jika tidak bisa mengontrol diri dalam memanfaatkan teknologi belanja, maka banyak yang akan dihabiskan ini. Nah, itulah mengapa generasi milenial sekarang wajib memahami cara mudah rencana keuangan yang cocok untuk generasi milenial gitu ya. Oke, yang pertama itu periksa kondisi keuangan. Itu penting. Kita harus tahu, kita harus mengenal banget secara dalam kondisi keuangan kita itu seperti apa ya. Sebelum membuat financial planning untuk masa depan, pastikan untuk memeriksa kondisi keuangan terlebih dahulu. Hal ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana kemampuan kita saat ini, sehingga kita bisa tahu nih kebiasaan kita menggunakan uang itu seperti apa ya, pokoknya gitu ya. Dan mulailah untuk memeriksa berapa pemasukan Anda tiap bulannya gitu ya. Pemasukan, pengeluaran, pinjaman, dan cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan itu kita harus ngerti secara rinci gitu loh. Dan jangan lupa untuk memeriksa tabungan atau sisa uang yang kita simpan sebelumnya. Jadi kita pokoknya harus detail nih, kita ngerti keuangan kita secara pribadi itu seperti apa gitu ya. Kita harus detail pokoknya. Oke, selanjutnya itu buat pos pengeluaran gitu ya. Jadi setelah mengetahui kondisi keuangan kita seperti apa gitu kan, kita bisa langsung membuat pos atau anggaran pengeluaran untuk setiap kebutuhan yang berbeda. Bagi generasi milenial yang belum memiliki keluarga, tentu kebutuhannya yang dipenuhi lebih sedikit ya. Tapi walaupun lebih sedikit, kita tetap harus membuat financial planning agar setiap uang yang dimiliki dapat berguna secara efektif. Jadi anggaran pengeluaran ini bisa digunakan juga sebagai batasan berapa budget yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan tertentu gitu ya. Jadi kita punya batasan-batasan, kita punya
budget-budget tertentu dalam pengeluaran uang gitu kan, pengeluaran anggaran kita. Jadi kita bisa lebih efisien, lebih efektif nih dalam mengeluarkan uang atau mengelola uang itu gitu. Bukan pelit ya, tapi ini bicara soal mengelola uang. Bagaimana cara kita mengelola uang itu. Kemudian yang ketiga, prinsip membagi penghasilan itu ya. Sekarang ini bekerja tidak langsung harus datang dari kantor. Jadi banyak milenial yang memanfaatkan teknologi untuk dapat penghasilan tambahan, ya kan? Jadi kita harus menghitung semua penghasilan sebagai pemasukan untuk memenuhi kebutuhan. Dan setelah itu bagilah pemasukan tersebut dengan prinsip yang sesuai dengan kondisi keuangan dan kebutuhan gitu ya. Ini nih ada prinsip ya, ada prinsip yang umumnya orang-orang tuh pakai gitu. Jadi 50% itu untuk kebutuhan sehari-hari, habis itu 20% itu buat tabungan, habis itu 30%-nya untuk hobi. Dan itu adalah prinsip financial planning yang sering digunakan masyarakat umum. Itu umum ya. Jadi tapi kita harus kembalikan lagi ke kondisi kita masing-masing gitu kan. Mungkin ada yang cicilan juga nanti harus diambil 10%-nya mungkin nanti tinggal dimodifikasi aja gitu ya. Oke, yang keempat itu ada mencatat pengeluaran secara berkala. Ini penting banget sih ketika kita kita keluarin uang nih, kita harus catat semuanya biar balance ya. Kalau kata orang-orang akuntansi itu harus balance semuanya, pemasukan berapa, pengeluaran juga berapa, jadi harus balance. Jangan sampai nggak balance, karena ketika nggak balance ya nanti waduh, piye iki gitu kan. Nah, makanya harus balance, harus dicatat secara berkala itu ya. Tapi kalau kamu kurang suka dengan mencatat pengeluaran di buku, maka bisa diganti dengan HP. Kan di HP kan ada banyak sekali aplikasi juga yang khusus mencatat pengeluaran, pemasukan uang juga kan udah banyak nih. Kalau mau secara manual di HP juga tinggal ada catatan gitu kan. Ada banyak alternatif sebenarnya, tinggal kita mau atau enggak gitu ya. Oke, yang kelima itu bayar semua utang. Ayo, siapa yang masih punya utang gitu kan? Nah, di sini kita harus bayar semua utang-utang kita gitu ya. Cara simple financial planning selanjutnya yang wajib dilakukan itu membayar utang dan semua cicilan. Bahkan kita disarankan untuk lebih fokus pada pelunasan utang dan cicilan agar bisa segera bebas dari beban pinjaman. Ini buat yang masih banyak utang, jadi harus difokuskan ke sana dulu uangnya biar segera selesai gitu ya. Jadi apabila kamu memiliki beberapa pinjaman, maka utamakan pinjaman yang memiliki bunga terlebih dahulu. Jadi apabila pinjaman sudah terbayarkan dan semua cicilan sudah selesai, baru kemudian kita bisa lebih fokus pada menabung untuk masa depan gitu ya. Jadi sekali lagi harus fokus dulu ke pembayaran utang, terutama yang ada bunga yang gede gitu ya. Itu harus segera selesaikan gitu. Biar nggak jadi beban di masa depan gitu kan. Oke, selanjutnya yang keenam. Jangan berhenti belajar mengenai rencana keuangan. Ini bagusnya orang-orang millennials itu dia mulai terbuka dengan financial planning ini ya. Kalau setahuku sih iya, karena memang baru banyak sekali konten-konten yang membahas tentang financial planning, tentang dana pensiun dini, investasi dan sebagainya. Itu baru hype ketika beberapa tahun ini gitu kan. Ya dulu sudah ada mungkin ya, tapi orang baru tertarik tuh di beberapa tahun ini gitu. Makanya ini kita juga diingatkan juga jangan berhenti belajar untuk mengetahui tentang rencana keuangan gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketujuh, gunakan teknologi perencanaan keuangan. Nah, ini juga bisa jadi alternatif nih buat kita ya. Seperti yang kita ketahui bahwa generasi ini tidak bisa dipisahkan dengan teknologi yang canggih dan modern. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut dalam membuat rencana keuangan, bahkan juga memudahkan pelaksanaannya. Sekarang ini nih,
banyak aplikasi financial planning yang dapat membantu kita untuk menerapkan rencana keuangan dengan lebih mudah ya. Nanti kalian tinggal cari aja deh financial planning, aplikasi dan sebagainya, pasti muncul semua gitu kan. Pasti udah banyak banget. Jadi kalian tinggal pilih aja dan yang sesuai dengan diri kalian, ya udah langsung aja dipakai itu, sekalian belajar. Kalau memang kadang masih lupa ya nggak apa-apa, karena itu belajar kan. Yang penting kita nggak berhenti untuk belajar gitu ya. Yang ke-8, jangan berhutang untuk kebiasaan konsumtif. Ya, konsumtif kalian ngerti kan? Jadi jangan sampai kalian berhutang untuk hal-hal yang sangat-sangat konsumtif gitu loh. Janganlah. Kalau memang mau utang ya jangan ke sana gitu loh. Tapi kalau bisa malah jangan utang gitu kan. Kebutuhan yang terus bertambah seringkali membuat kita harus berpikir lagi bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan berhutang, baik ke keluarga, tetangga, atau bank gitu kan. Namun, jika kita ingin menerapkan financial planning dengan efektif, maka sebisa mungkin untuk tidak berhutang, apalagi untuk kebiasaan yang konsumtif. Tapi masih nggak apa-apa nih, masih ditolerir nih ketika berhutang sebagai modal usaha untuk penghasilan tambahan. Jadi kalau modal kan bicara soal ada keuntungan juga, otomatis nanti modalnya bisa ketutup, utangnya bisa dibayarkan. Jadi ada yang mengalir nih, ada yang berputar nih uangnya gitu kan. Jadi ya masih nggak apa-apa gitu kalau mau utang untuk usaha gitu ya. Tapi kalau untuk yang konsumtif, big no-no. Big no-no. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, menabung dan berinvestasi ya kan. Beberapa waktu yang lalu Mbak Inov juga pernah share bahwa ada tips-tips, ada tangga-tangga gitu kan ketika kita sebagai anak Tuhan ngerti dan mengelola keuangan. Yang pertama itu kalau nggak salah ya, yang pertama itu perpuluhan, yang kedua untuk kebutuhan sehari-hari, yang ketiga yang ketiga ya, dana darurat kalau nggak salah ya. Kalau nggak dana darurat ya tabungan terus dana darurat, habis itu baru berinvestasi. Jadi ya itu tadi, kita harus punya basic itu ya. Tapi kalau di sini kita belajar menabung dan berinvestasi. Kita bicara soal yang step yang udah tinggi nih, tapi jangan lupakan perpuluhan, kebutuhan sehari-hari, tabungan, dan dana darurat dan sebagainya itu. Bagi kamu yang nggak ingin mengambil resiko nih dalam melakukan rencana keuangan, maka menabung akan menjadi pilihan yang tepat. Hanya saja keuntungannya itu sedikit gitu kan, beda dengan investasi yang memiliki resiko besar, karena memang keuntungan yang bisa didapatkan itu juga berkali-kali lipat gitu. Jadi sudah saatnya bagi generasi milenial untuk melek investasi karena akan memberikan keuntungan di masa depan gitu ya. Tapi kita harus belajar dulu nih, kalau yang nggak ngerti sama sekali tentang investasi ya jangan berani-berani untuk ngambil ke sana, jangan berani-berani untuk melangkah ke sana gitu ya. Tapi kita harus belajar dulu, kalau mau melangkah kita harus belajar dulu gitu, harus mendalami semuanya dulu, udah mateng baru melangkah ke investasi gitu ya. Dan jangan sampai uang investasi itu yang dipakai itu uang sehari-hari karena berat nanti ya kan. Jadi kita harus pastikan kita punya uang yang disisihkan untuk diinvestasikan untuk jangka panjang gitu. Oke, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai the good news-nya ya. Good news-nya apa kira-kira sore hari ini? Cukup banyak juga nih good news-nya gitu kan, karena kita bicara soal keuangan juga, kita bicara soal banyak hal yang cukup sensitif gitu kan, karena beberapa waktu yang lalu juga bicara soal Tuhan dan Mamon juga ya kan. Kalau yang belum nonton langsung aja cari Tuhan atau Mamon di Berita Mujizat TV. Terus mungkin ada, aku lupa episode kapan ya, itu kita bahas sama Mbak Inov mengenai keuangan juga gitu. Tapi akan ada iklan dulu yang mau lewat, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Halo Jeng. Halo juga Jeng. Piye kabarmu? Lak sehat toh? Puji Tuhan, sehat walafiat Jeng. Lan jenengan pripun Jeng? Aku jane yo sehat sih Jeng. Ning tak sambati sithik yo. Lah, sambat nopo Jeng? Iki lho, jane aku keweden iki ning omah. Lah samping omahku persis ki sak omah kena Covid. Cen, Covid saiki tambah galak kok Jeng. Ra pandang bulu, sapa ae iso kena. Lah iya,
Gek padahal ki minggu lalu aku yo ketir-ketir. Dino iki mak ambek koncoku, sesuke dikabari nek koncoku kena Covid. Wes sithik-sithik kok Covid. Sing hati-hati yo Jeng. Wis, mending di rumah saja wae Jeng. Iya Jeng, makasih yo. Wes gelem tak sambati. Yuk kita di rumah aja. Simak tips betah di rumah saja dari Berita Mujizat TV. Yang pertama, doa pagi dan saat teduh. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, berkebun. Yang keempat, masak makanan sehat. Yang kelima, baca buku. Yang keenam, belajar hal baru. Yang ketujuh, atur plan masa depan. Stay safe dan sebarkan gerakan #di rumah saja. Tuhan memberkati. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kita kembali lagi masih bareng Bella, terjadi Good News Everywhere. Dan sore hari ini kita masuk ke segmen yang terakhir, yaitu The Good News Is gitu. Ini ada beberapa poin, ada 10 poin ya kan. Tumben nih good newsnya banyak nih, tapi it's okay karena ini penting semua gitu. Yang pertama, ingatlah bahwa Allah yang menciptakan kekayaan. Kita harus ingat dulu nih, kalau kita mau menggali misal atau pengen mengelola keuangan kita, atau mungkin pengen punya uang gitu kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita harus ingat dulu kalau Tuhan Yesus yang menciptakan kekayaan itu gitu ya. Ini ayatnya di Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Yang kedua, saat kita merasa diri kita sudah cukup kaya nih, kita harus mengucap syukur sama Tuhan ya. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Ini penting banget gitu ya. Ini di ayat di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Akunya gede ya, berarti aku Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Amin ya. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Kalau mungkin kita sudah merasa kaya, atau bahkan ketika kita nggak punya uang pun kita harus belajar bersyukur juga gitu. Karena bersyukur tuh di setiap waktu, di setiap saat gitu ya. Baik kita di gunung maupun di lembah gitu ya. Yang ketiga, persiapkan tabungan untuk keturunan Anda ya, keturunan kita ya. Ini di Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang yang benar. Gitu ya. Ya, kita belajar untuk memberikan yang terbaik juga untuk anak-anak kita di kemudian hari, di generasi selanjutnya. Kita belajar untuk memberikan yang terbaik juga gitu ya. Ini waktu itu kayaknya kita bahas generasi sandwich deh kayak ya. Nah, ini juga jadi ayatnya waktu itu kalau nggak salah ya. Oke, yang keempat, bebaskan diri kita dari hutang dan tunggakan ya. Ini ada ayatnya juga di Amsal 22 ayat 7. Ini orang miskin dikuasai oleh orang kaya, orang yang meminjam dikuasai oleh orang yang meminjamkan gitu. Jadi kita harus financial freedom-nya bebas dari hutang ya kan, jangan berhutang ya kalau bisa gitu. Yang kelima, waspada akan sifat rakus atau tamak. Ini penting nih. Jadi kita harus hati-hati gitu ya. Ini di Lukas 12 ayat 15, hati-hatilah jangan mengingini apa yang tidak kau miliki,
karena hidup yang sesungguhnya sama sekali tidak bergantung pada besarnya kekayaan kita. Ini benar banget, karena hidup yang sesungguhnya itu sama sekali nggak bergantung pada besarnya kekayaan kita. Ini yang harus kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan ya. Jangan sampai kita punya sifat rakus itu tadi. Jangan sampai kita seperti tikus-tikus berdasi ya kan. Jangan rakus pokoknya ya. Oke, yang keenam, ingatlah bahwa uang bukanlah kejahatan, tetapi mencintai uang adalah kejahatan ya. Kita sekali lagi, uang itu bukan kejahatan gitu loh. Jangan salahkan uang gitu, tapi mencintai uang itu adalah sebuah kejahatan. Beda loh ya. Uang kan benda mati nih, tapi ketika kita mencintai benda mati ini, bahkan uang ini ya kita jatuh dalam dosa, kita jahat gitu. Ini di 1 Timotius 6 ayat 10, karena cinta akan uang adalah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Bahkan beberapa orang berpaling dari Allah karena cinta akan uang. Akibatnya mereka mencelakakan diri sendiri. Gitu ya. Ini terjemahan dari FIYH. Kemudian yang ketujuh, kembalikan harta kita kepada Tuhan. Kita harus balikin lagi nih semuanya sama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Ini di Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini penting juga ya. Oke, yang selanjutnya, sadarilah bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan Tuhan. Yes, segala sesuatu itu kepunyaan Tuhan ya. Jadi ini di Imamat 25 ayat 23, tanahmu tidak boleh dijual untuk seterusnya, sebab tanah itu bukan milikmu, melainkan milik Allah. Kamu hanya seperti orang asing yang mendapat izin untuk memakai tanah itu. Yes. Selanjutnya yang ke-9, posisikan Allah terlebih dahulu sebelum uang ya. Jangan sampai ini uang sama Tuhan sejajar, jangan sampai ya, karena Tuhan itu lebih tinggi dari apapun, posisinya lebih besar, lebih tinggi, lebih luas dari apapun gitu ya. Ini di Matius 6 ayat 33. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendak-Nya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Yang terakhir nih, hitunglah seberapa besar uang yang akan kita keluarkan. Gitu ya. Ini di Lukas 14 ayat 28, sebab siapakah di antara kamu kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah ini semuanya ada di firman Tuhan guys ya. Ternyata ketika kita bicara soal financial planning, semuanya ada di Alkitab, semuanya ada di firman Tuhan, dan kita harus kembali lagi semuanya di firman Tuhan. Tuhan ngomong apa gitu untuk setiap hidup kita, Tuhan ngomong apa untuk keuangan kita, bahkan Tuhan ngomong apa untuk kehidupan kita gitu, di masa depan, di masa sekarang gitu. Kita harus belajar untuk mendengar Tuhan mau ngomong apa sih gitu ya. Oke, ini tadi ke-10 good news yang mungkin menampar kita juga ya mungkin ya, atau sekedar mengingatkan kita. Semoga terberkati juga gitu ya. Secara khusus Bella juga terberkati dengan firman hari ini yang dibagikan juga, good news yang dibagikan sore hari ini. Jadi buat Sobat BMTV dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk dukung terus nih channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share video-video kami di Berita Mujizat TV ya channelnya ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @beritamujizat, terus habis itu Facebook page di Berita Spasi Mujizat, habis itu ada website kami di beritamujizat.com. Dan jangan lupa untuk terus nonton Good News Everywhere setiap Senin sampai Jumat pukul 4 sampai 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan besok Senin kita akan ketemu lagi karena ini weekend ya habis ini ya kan. Oke, dan jangan lupa untuk nonton Sing Along With Us jam 5 sore besok Senin ya, tiap Senin. Habis itu ada Talk of Many setiap hari Selasa pukul 8 malam, ngobrol penuh inspirasi setiap Rabu pukul 8 malam, dan Menuju Terang setiap Kamis pukul 8 malam gitu ya. Dan ada bilurnya setiap hari Jumat pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk nonton renungan juga, mendengarkan renungan juga dari kami setiap hari pukul 5 pagi ya. Habis itu ada kesaksian juga di hari Sabtu. Habis itu ada Light the Fire ya, itu setiap Senin dan Kamis pukul 18.30 gitu. Yeay, nggak terasa ya, sudah hampir 1 jam Bella nemenin kalian. Semoga apa yang dibagikan sore hari ini bisa memberkati setiap kalian juga, atau sekedar mengingatkan setiap kalian, atau sekedar menghibur kalian, it's okay, nggak apa-apa gitu ya.
Aduh, oke. Akhir kata Bella pamit undur diri. Maaf kalau ada banyak sekali kata yang salah atau mungkin belibet-belibet yang rancu didengar kalian. Rancu ya? Yang yes, itulah pokoknya. Bella minta maaf gitu kan, tapi jangan lupa untuk terus dukung channel kami karena kami belajar untuk memberikan yang terbaik juga untuk sobat BMTV semuanya gitu ya. Oke, akhir kata Bella pamit undur diri dan Tuhan Yesus memberkati. Ini Tuhan, bersama-sama kami mau bersatu hati, kami mau bersujud bagi bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Kami bersujud di bawah kaki-Mu, berdoa bagi bangsa kami Indonesia, memohonkan akan belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu bagi bangsa ini. Haleluya. Beri kami Yesus, suku kami nantikan hujan lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia, jamaah bangsa ini. dan sentuhlah hati bangsa kami Tuhan, bangsa kami Tuhan, pulihkanlah, nyatakanlah kuasa-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi Indonesia yang kami sangat cinta. Ribuan suku bahasa menantikan kasih Bapa. Curahkanlah Tuhan kasih dan setia-Mu. lawatlah bangsa kami Tuhan, lawat bangsa ini. biarlah nyata sungguh lawatan-Mu atas Indonesia Tuhan, sebab inilah kerinduan kami. Bersujud bawah kaki-Mu, berdoa bagi bangsa kami Setiap doa kami, Indonesia, kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. belas kasihan Yesus, bagi bangsa ini. Negeri kami yang tunantikan, hujan lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia, jamahlah negeri ini Tuhan, bangsa ini. Sentuh hati bangsa kami Tuhan, pulihkanlah, pulihkanlah dan pulihkanlah Tuhan. Haleluya. Katakanlah kuasa-Mu. Bangsa Indonesia dipenuhi dengan beraneka ragam kebudayaan, hasil bumi yang berlimpah. Kami segenap anak-anak-Mu Tuhan, merindukan pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia. Biarlah belas kasihan-Mu mengalir bagi bangsa kami Tuhan. Nyata kuasa-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakan Tuhan. di bumi Indonesia. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa yang kami cinta Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya. Tuhan, kasih dan setia-Mu.
Berita Mujizat TV.